Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya sebelum pelajaran kita mulai, silakan salah satu memimpin doa ya. Silakan ketua kelas ya Ahmad. Siapa Anda? Doa mulai. Doa selesai. Kita menyanyikan lagu nasional. Siapa yang mau memimpin? Oh ya, silakan. Lagunya apa hari ini? Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Silakan berdiri. Ya, mulai. Dari Sabang sampai Merauke. Yang tidak masuk siapa? Nihil? Nihil ya, masuk semuanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba perhatikan orang tugas ya. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Sebelumnya sebentar. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Kalau nggak salah kebijakan fiskal. Betul, kebijakan fiskal. Nah, sebelumnya coba saya ingin tahu apakah Anda masih ingat tidak dengan kebijakan fiskal? Maksud saya, apa itu kebijakan fiskal? Sekarang berikutnya, lalu wujudnya dalam bentuk apa penerimaan dan pengeluaran negara tersebut? Kemarin kan sudah kita bahas kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa? Wujudnya dalam bentuk apa? Asli? Oke, asli. Perpajakan ya? Oh, tarif pajak ya. Mungkin selain itu ada lagi? Pengeluarannya berupa pengaturan pemberian subsidi atau bantuan. Oh gitu. Berarti kalau penerimaannya berupa pajak, kalau pengeluaran pemerintahnya biasanya dalam bentuk subsidi atau bantuan-bantuan lainnya. Berarti masih ingat ya? Baik. Hari ini kita akan coba melanjutkan materi tersebut yang sebetulnya itu masih ada kaitannya dengan kebijakan fiskal. Lebih tepatnya adalah bagaimana cara pemerintah itu mengatur pengeluaran dan penerimaan negaranya. Nah, itu nanti akan dituangkan dalam suatu perencanaan. Jadi direncana oleh pemerintah. Nah, artinya perencanaan ini akan ditulis, dijabarkan oleh pemerintah dalam bentuk yang namanya APBN atau wujud jadinya namanya APBN. Nah, ini nanti kita akan belajar itu. Nah, sekarang kita coba ini Cak. Nah, ini. Jadi hari ini kita nanti akan mempelajari tentang APBN dan APBD. Apa itu APBN? Anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, di sini anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, itu apa sih anggaran dan pendapatan belanja negara? Nah, nanti akan kita kupas nanti ya materi itu. Namun seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan materinya, saya ada oleh-oleh yang paling kamu sukai. Mau tahu ya apa? Perhatikan baik-baik. Setelah ini nanti kita akan coba menyimpulkan tentang permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam video ini. Nah, perhatikan baik-baik ya. Oke. Coba kalian pilih satu dari pilihan-pilihan ini. Jadi super genius, sehat dan kuat kayak atlet dunia, atau bisa hidup sejahtera. Oke, tentunya itu emang pilihan yang susah. Apalagi kalau kalian jadi presiden. Ya, karena kita jadi mesti mikirin uangnya negara mau dipakai untuk pilihan yang mana. Tapi bayangin, kalau kalian tiba-tiba dapat tugas jadi RI 1, pilihan mana yang bakal kalian ambil? Bagaimana anak-anak? Videonya asik tidak? Asik ya, oke. Jangan asik-asik aja. Coba sekarang kita ulas. Tadi yang kamu lihat itu apa coba? Asik. Penggunaan sumber penerimaan negara. Penggunaan sumber penerimaan negara. Nah, ini Sultan. Prioritas penggunaan sumber penerimaan negara. Nah, prioritas
penggunaan sumber penerimaan negara. Jadi artinya gini, Cak, kalau sekarang dari saya ya, kalau saya mengamati di dalam video ini tadi, betul yang seperti kamu sampaikan, itu sedang ingin menyampaikan bagaimana seorang presiden itu akan menentukan prioritas yang akan dilakukan dalam rangka menggunakan penerimaan negara. Jadi pendapatan negara itu mau diprioritaskan untuk apa gitu, paham nggak ya? Nah ini sesuai dengan kompetensi yang mau kita pelajari. Artinya apa? Kaitannya dengan APBN. Tadi kan kita mau belajar APBN. Kaitannya apa dengan APBN? Memang nanti APBN yang akan kita pelajari itu kita akan mempelajari di dalam materi APBN tersebut. Kita akan menjadi tahu bahwa di dalam APBN itu kalau kita melihat wujudnya itu merupakan daftar yang menjelaskan tentang apa-apa saja yang nanti akan dilakukan oleh negara kaitannya dengan penggunaan pendapatan negara. Nah, ini yang nanti akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, coba nanti melalui buku boleh, melalui medsos boleh, media sosial, bersama kelompok-kelompok kalian seperti biasanya, cari fungsi dan tujuan APBN. Fungsinya apa APBN itu? Nah, sekarang bisa kita mulai sekarang. Untuk berkelompok maksud saya, bisa ya? Oke, silakan gerak cepat langsung menuju ke kelompok masing-masing. Nah, nanti hasil pekerjaan kalian silakan selain kamu tuangkan di dalam buku catatan, nanti sebagian tolong dituangkan di lembar kerja seperti biasanya RKPD kalian. Nanti akan saya bagi. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Format-formatnya masih sama. Silakan mulai dikerjakan. Waktu kalian adalah diskusinya saja 20 menit ya, 20 menit saja. Nanti kalau sudah selesai baru kita presentasikan di depan seperti biasanya. Paham? Bisa dimulai dari sekarang? Oke, kita mulai 20 menit mulai dari sekarang. Silakan. Gimana? Daya mungkin didiskusikan dengan saya. Dan apa? Proses penyusunan APBN gini. APBN itu sebelum menjadi yang namanya APBN itu diawali dengan namanya RAPBN. RAPBN itu langsung tulisannya RAPBN. Jadi APBN dengan menambah R di depannya sehingga kalau kita baca RAPBN itu apa? RAPBN itu R-nya ini namanya rancangan. Rancangan. Jadi kalau kita sesuatu itu kan berdasarkan dirancang. Nah, dimulai dari RAPBN, rancangan anggaran pendapatan belanja, itu mulai dibuka itu sekitar bulan pemerintah dalam presiden bersama ini bentuk menyusun RAPBN itu mulai Januari sampai dengan ya sekitar berapa bulan? 6 bulan ya? 6 bulanan. Nah, setelah dirancang selanjutnya nanti akan diajukan ke DPR. Tahu DPR? Apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Tadi kan saya dengar dari video ada kata APBD ya. Terus proses penyusunan APBD itu apa? Misalnya gimana? Ya. Ini ya. Tadi dasar sendiri dari APBN, APBD, kalau APBN itu berarti usaha, kalau APBD berarti. Bagaimana anak-anak sudah selesai belum diskusinya? Sudah? Kelompoknya Ahmad sudah? Sudah. Kelompok sudah. Kelompoknya Kaisar sudah?
kelompoknya beda sudah ya, sudah tadi sudah. Baiklah, bisa kita mulai presentasinya mungkin sekarang. Sudah bisa? Bisa, oke. Siapa yang nanti tampilnya menggunakan PPT? Coba. 1, 2, 3. Oke, yang ini. Oh, ini ekonomi menengah gampang saja ya. Hanya lisan aja ya. Kemarin kan juga lisan juga ini. Enggak apa-apa, bagus kok kemarin ya. Nah, sekarang siapa yang mau tampil duluan? Yang mau tampil duluan siapa ya? Kelompoknya siapa? Boleh siapa saja, terserah. Kelompoknya Caisa. Oke. Mas Diska ya. Mas Diska. Kelompoknya Caisa, materinya apa ini? Jenis-jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, perkenalkan nama saya Caisa Zahra Nuriati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Isyarat. Di sana ada teman-teman saya, ada Rafika, Dewi, dan Rosdan. Yang kedua, pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Baik, kami di sini akan buka sesi tanya jawab. Bila teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Silakan, mungkin teman dari kelompok yang lain ada tanggapan. Terus mungkin ada. Tadi enggak? Oh ya. Coba berdiri biar kelihatan teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari manajer. Jadi, cara membedakan belanja itu dilakukan dari pengertiannya. Belanja rutin adalah dana dari APBN yang digunakan untuk membiayai pembayaran yang terjadi secara rutin seperti gaji PNS, gaji TNI, dan sebagainya. Kalau belanja pembangunan itu dana APBN yang digunakan untuk membiayai infrastruktur suatu negara. Contohnya seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Diska Novadila. Saya ingin bertanya. Mohon maaf bila pertanyaan kami keluar dari topik yang disampaikan. Pertanyaan adalah, apa peran utama APBN dalam perekonomian negara Indonesia? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Diska. Peran utama dari APBN dalam perekonomian negara adalah melalui belanja negara, di mana APBN sebagai alat untuk upaya menjangkau dan melindungi seluruh masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Kerja keras APBN melalui belanja negara didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian. Apa contoh yang dilakukan pemerintah terkait dengan fungsi distribusi pada fungsi APBN? Terima kasih. Masih terkait dengan fungsi dan tujuan APBN yang kalian sampaikan tadi. Lalu tahu tidak tujuan sasaran APBN pemerintah saat ini? Sebetulnya sektor manapun yang akan diutamakan prinsip tujuannya masih sama, yaitu pada kesejahteraan rakyat, namun berfokus pada pemerintah saat ini adalah pada sektor pendidikan dan kesehatan. Maka saya Ridho, menyambung dari pertanyaan dan jawaban yang baru saja disampaikan tadi, saya izin bertanya, alasan pemerintah mengutamakan sektor pendidikan dan kesehatan itu apa sebenarnya? Kalau kita kaitkan dengan kesejahteraan rakyat.
Mungkin dari teman-teman ada ide untuk menjawab dari pertanyaan saya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Arga untuk kelompoknya Melida. Ini awalnya mesti batin. Ini kita lagi terus apa ini gitu ya? Saya juga gitu. Oh kayaknya mau belajar seni rupa juga. Ada gambar-gambarnya, ada awannya gitu ya. Ada panah gitu. Ini ramalan cuaca nanti sore begitu. Kayaknya mau selesai, kita simak dulu ya. Maunya mau apa gitu. Ya silakan Di dilanjut. sini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya gambar. Nah, jadi tadi pertanyaannya Arga adalah alasan pemerintah mengutamakan sektor pendidikan dan kesehatan dan alam dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini terdapat pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat digunakan untuk mengutamakan perbaikan pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan adalah untuk agar sektor pendidikan ini menjadi baik dan sektor kesehatan menjadi tinggi. Nah, jika sektor pendidikan itu baik dan sektor kesehatan tinggi, maka juga akan berpengaruh ke produktivitas kerja. Produktivitas kerja juga akan ikut baik atau tinggi pula. Nah, jika produktivitas kerja ini baik atau tinggi, maka juga akan berpengaruh ke pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat juga akan ikut baik atau tinggi. Nah, jika pendapatan masyarakat ini baik atau tinggi, maka kesejahteraan masyarakat juga akan terpenuhi. Namun sebaliknya, jika pendapatan masyarakat tidak digunakan untuk mengutamakan perbaikan pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan, maka sektor pendidikan akan menjadi buruk dan sektor kesehatan akan menjadi rendah. Nah, jika sektor pendidikan itu buruk dan sektor kesehatan rendah, maka akan berpengaruh juga ke produktivitas kerja. Produktivitas kerja juga akan menjadi buruk atau rendah pula. Itu juga akan berpengaruh ke pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat akan menjadi buruk atau rendah pula. Jika pendapatan masyarakat itu buruk atau rendah, maka kesejahteraan masyarakat tidak akan terpenuhi. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa antara pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan itu merupakan suatu unsur-unsur yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Saya mau tanya, Novita kok dapat sumber gambar dari mana? Dari buku ini, Pak. Oh dari buku ya, aku kirain dapat bocoran dari Pak Jokowi. Ditanyakan lagi. Sudah nggak ada? Oke, silakan dari dulu. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau boleh saya menyimpulkan, jadi intinya ini terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Novita ya. Jadi arah target sasaran utama di dalam APBN di pemerintahan Pak Jokowi ini itu adalah betul sekali pendidikan dan kesehatan. Kenapa dua ini kok disasar, diutamakan oleh pemerintah kita? Ya, tadi seperti penjelasannya Novita. Gitu. Coba perhatikan di sini. Jadi awalnya begini ya. Indonesia itu kan ada masalah krusial yang harus dibenahi sebetulnya, yaitu pendidikan dan kesehatan. Ya kalau kita mau menyadari ya memang kondisinya seperti itu, iya atau tidak? Nah, ketika pemerintah tahu bahwa ini bolongnya gitu, nah ini mau diperbaiki melalui APBN itu. Jadi pemerintah kita mau memperbaiki dua ini. Kenapa Pak kok ini diperbaiki? Logikanya saja, orang itu saya kalau wis pinter, sehat gitu, pasti kalau misalnya diajak bekerja bagaimana? Luar biasa pasti, ya kan? Tapi coba sebaliknya kalau misalkan wis ngeri-ngeri kan goblok bisa gitu. Karena kalau kita ajak kerja itu bagaimana? Kalau misalkan diminta untuk kerja kasar, misalkan ngacul, anak paling lagi timong terus, aduh sakit. Soalnya emang jalannya buruk, ya kan? Terus gampang lelah. Nah sehingga nanti kalau produktivitasnya kerja itu baik, tinggi,
bagus, maka manusia tersebut itu pasti akan memiliki pendapatan yang baik. Nah, pendapatan baik, pendapatannya tinggi, pendapatan besar, pasti akan bisa untuk menyekolahkan anaknya sampai kuliah, ya kan, menjaga kesehatan anaknya, keluarganya. Jadi kan pinter gitu, pinter, sehat bisa, produktivitas tinggi, ya begitu ya, pendapatannya tinggi. Nah, itulah yang akan dibangun oleh pemerintah kita itu seperti itu. Jadi betul sekali yang tadi disampaikan oleh Novi kita, bisa dipahami. Oke ya, oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita kembali ke LKPD-nya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan hasil diskusi tadi. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin LKPD-nya sudah bisa dikumpulkan atau belum? Kalau sudah silakan dikumpulkan, kalau belum silakan diselesaikan dulu, boleh. Saya tunggu. Kayaknya hari ini juaranya adalah Ahmad, itu ya. Tulisannya bagus, komplit, panjang, dan ada ilustrasi-ilustrasinya. Ini yang menarik, ya. Oke. Baik, anak-anak. Nah, sekarang coba konsentrasi ya. Sebelum kita akhiri pelajaran, coba perhatikan sini. Jadi kesimpulannya apa ya? APBN itu berarti apa? Menurut pengertian kalian apa berarti APBN? Coba. Rencana penggunaan keuangan tahunan pemerintahan atau negara. Rencana penggunaan keuangan tahunan. Gitu. Ada lagi yang punya pendapat? Sama. Nah, jadi betul ya yang disampaikan Jaki. Jadi apa sih APBN? Itu merupakan rencana penggunaan keuangan secara periode tertentu, yaitu tahunan. Jadi setiap tahun berganti nanti ya APBN itu. Jadi isinya itu semua ditulis di dalam daftar APBN tersebut. Uang negara ini untuk apa itu akan ditulis di situ. Inilah APBN. Paham ya? Sekali lagi sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Belum ada? Oke, satu lagi saya tanya sekarang. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Coba kamu dapat ilmu apa ini dari pembelajaran hari ini? Penggunaan keuangan negara diatur di dalam APBN. Ya, penggunaan keuangan negara diatur di dalam APBN. Betul sekali. Ada lagi mungkin apa yang kamu dapatkan? Di mana? APBN dapat digunakan untuk stabilisasi ekonomi. APBN bisa digunakan untuk stabilisasi perekonomian negara. Betul sekali. Jadi memang ini sebagai alat kontrol untuk stabilisasi perekonomian. APBN begitu ya. Makanya di dalam fungsi tadi kan ada fungsi stabilisasi kan begitu ya. Oke, bagus sekali. Baik anak-anak, terus tadi sepanjang kalian belajar diskusi bersama teman-temannya mungkin ada kesulitan. Kesulitannya apa tadi? Ada enggak? Tidak ada. Semuanya ada ya. Di buku ada, tadi kita ketemunya menemukan gambarnya di buku ya. Ada, kemudian di media sosial ada juga kan? Ada. Alhamdulillah. Fasilitas-fasilitas kita sudah bisa kita gunakan untuk itu kebutuhan belajar kita ya. Oke, begitu ya. Selanjutnya sebagai pelajaran sebelum pelajaran hari ini kita tutup, minggu depan silakan coba Anda mempelajari tentang pajak. Ini istilah pajak kan tidak asing ya, kita sudah sering mendengar ini ya. Coba nanti untuk minggu depan kita siapkan tentang pajak. Boleh dicari, silakan boleh melalui medsos, boleh buku-buku itu dibaca-baca sehingga ketemu di sini kita biar ada bahan untuk kita bicarakan, gitu ya. Pajak. Karena apa? Itu juga kaitannya dengan masih di APBN terkait sumber penerimaan negara. Paham ya? Baik anak-anak, untuk hari ini dari saya sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Ya, selalu semangat belajar. Jangan lupa. Baiklah. Sekian dulu, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.